pemadaman. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Bahwa terjadi kebakaran ini kurang lebih jam 8.30 di mana api berkobar di RT 28 Kelurahan Setinggan. Untuk saat ini proses masih pendinginan. Posisi yang ada, semua pos yang ada di Balikpapan kita turunkan karena perumahan padat. Sementara di Jakarta, akibat kebakaran semalam di pemukiman padat penduduk di Gambir, Jakarta Pusat, 247 jiwa tinggal di selasar masjid kantor Wali Kota Jakarta Pusat. PMI Jakarta Pusat menyerahkan bantuan untuk pengungsi seperti makanan, minuman, dan paket peralatan mandi. Sementara untuk ganti rugi, pemerintah daerah masih mengidentifikasi rumah warga yang terbakar. Ini kan lagi suasana musim panas nih, ya. Tapi itu tanah musibah warga. Itu musibah. Tanah sebagian sih tanah warga asli, itu. Berarti sebagian tanah APT. Kalau yang lainnya kita lagi masih pendalaman, menyelusuri, ya. Tapi emang warga asli kok, ya. Itu. Ya. Kita harus mengidentifikasi dulu, ya, yang mana yang harus bisa kita ganti rugi. Yang jelas kita sekarang menyelamatkan jiwanya dulu lah. Akibat kebakaran malam tadi, 2 warga lansia meninggal dunia. Diduga penyebab kebakaran karena pemilik rumah lupa mematikan kompor sehingga kompor meledak dan terjadilah kebakaran. Gudang distributor sepatu dan pakaian di kawasan perumahan Jemur Sari Utara, Surabaya ludes terbakar. Api dengan cepat membesar karena di dalam gudang banyak bahan yang mudah terbakar. Asap hitam membumbung tinggi dari gudang sepatu dan pakaian yang terbakar di Surabaya, Jawa Timur. Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi, langsung berupaya memadamkan api dibantu warga sekitar. Ada lebih dari 10 mobil pemadam kebakaran dikerahkan agar kebakaran tidak semakin meluas. Hingga sekarang dugaan penyebab kebakaran belum diketahui. Awalnya seperti apa sih Pak api Pak? Tadi awalnya 1:30 itu tiba-tiba anak-anak anak perempuan teriak-teriak langsung. Api, begitu kita naik sudah nggak bisa, sudah banyak asapnya. Itu di ruang sepatu di atas ya, sepatu. Hampir sepekan, saudara, kebakaran di tempat pembuangan akhir TPA Sari Mukti belum juga bisa dipadamkan. Beginilah pantauan visual udara yang memperlihatkan titik api masih terlihat menyala di tempat pembuangan akhir TPA Sari Mukti. Total luas lahan yang terbakar di TPA Sari Mukti, Bandung Barat mencapai 10 hektar. Sementara mobil pemadam kebakaran masih terus berdatangan guna memadamkan api di TPA Sari Mukti, Kabupaten Bandung Barat. Petugas terus berupaya memadamkan api pada zona 4 tempat pembuangan akhir Sari Mukti yang juga meluas hingga di zona 3 dan zona 2. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sudah menetapkan status darurat bencana kebakaran gunungan sampah di TPA Sari Mukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Penanganan kebakaran TPA Sari Mukti harus melibatkan semua pihak. Penetapan status darurat bencana ini untuk meminta bantuan dari pemerintah pusat dan juga BNPB. Hal ini dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran di TPA Sari Mukti. Saya mengeluarkan SK darurat bencana. Kami berharap BNPB juga bisa segera membantu Kabupaten Bandung Barat dan juga kabupaten kota lain untuk sama-sama mengatasi persoalan kebakaran ini. Tadi kita menunggu dukungan dari provinsi terkait tim akademisi yang bisa memberikan
pendapat kajian keilmuan terkait bagaimana menangani persoalan kebakaran di TPA Sarimukti yang kita tahu bahwa model apinya itu juga tidak mudah untuk kita. Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Fida Alatas di TPA Sarimukti Bandung. Fida, sudah hampir nyaris ya, sepekan titik api belum juga berhasil dipadamkan. Apa sebenarnya jadi kendala? Karena ketika tidak bisa dipadamkan maka bisa menyebar ke sisi lainnya. Ya, betul sekali Audrey dan juga saudara, ini sudah masuk ke hari ke-6 dari kebakaran TPA Sarimukti, dan saat ini sore ini kami pantau asap ini semakin pekat karena memang cuaca hari ini sangat berangin, dan juga untuk titik api sendiri Audrey dan juga saudara ini sudah semakin meluas. Informasi yang kami dapatkan ini sudah sampai 95% kemudian membakar kemudian TPA Sarimukti dari kemudian ada 20 hektar yang telah diperuntukkan sebagai TPA atau tempat pembuangan akhir. Ini sudah 19,5 hektar yang kemudian terdapat titik api. Kami saat ini memakai double mask atau masker lapis 2, Audrey dan juga saudara. Namun untuk bernafas ini terasa sesaknya, bahkan udara yang kami hirup ini terasa sangat pahit di tenggorokan. Dan kalau hari ini Audrey dan juga saudara, 8 mobil pemadam kebakaran yang berjibaku tidak hanya dari Kabupaten Bandung Barat, lalu juga ini diperbantukan dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Cianjur, Purwakarta, Karawang, lalu juga Cimahi dan juga Kabupaten Bandung. Dan Audrey dan juga saudara, ini sudah meluas, tadi 19,5 hektar yang sudah terdapat titik api, bahkan sampai ke zona 1 atau tepat di dekat pintu masuk. Lebih lengkapnya terkait bagaimana kemudian penanganan kebakaran di hari ke-6 ini dan juga apa sebetulnya kendala yang membuat api sulit dipadamkan, kami sudah bersama dengan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung Barat, Ibu Siti A. Ansoriah. Ibu, selamat sore. Sore. Jadi ini sudah masuk hari ke-6, Bu. Ada 8 mobil pemadam kebakaran yang kemudian sudah dikerahkan, tapi kan kalau melihat sepertinya sangat luas, Bu, 19,5 hektar. Apakah ini yang menjadi salah satu kendala, Bu? Jadi memang setiap harinya mobil pemadam ini berganti-ganti. Maksudnya karena kita minta bantuan kabupaten kota lain, jadi untuk hari ini 8. Nah, kenapa lama sekali dan kenapa cepat meluas? Nah, ini diantaranya karena angin yang tidak menentu dan keras. Nah, sebenarnya di awal kita sudah membuat parit untuk supaya tidak melebar. Tapi karena angin, jadi akhirnya api juga lompat ke zona berikutnya. Tadi awalnya mulai dari zona 4, 3, sekarang sudah 2, 1. Tumpukan dari sampah. Dan api ini kita nggak terlihat kan apinya. Nah, api ini ada di bawah tumpukan sampah. Dan bisa tiba-tiba naik. Jadi tiba-tiba ada. Nah, itu yang bahaya mungkin ya. Jadi makanya sekarang mobil-mobil sampah kita hentikan dulu. Oke, mobil-mobil sampah dihentikan. Ya. Lalu berarti artinya dengan cara darat ini mustahil, Bu, untuk api ini kita jinakkan begitu? Ya, kami sudah minta bantuan dari BNPB untuk bisa juga dengan bom air ya. Jadi dengan helikopter. Mudah-mudahan hari ini atau besok lusa bisa segera. Baik, kita doakan semoga ini segera diperbantukan ya, Bu, karena tentunya sangat penting ini keberadaan helikopter untuk kemudian pemadaman TPA Sarimukti. Terima kasih banyak, Ibu. Selamat bertugas, sukses-sukses, Bu. Amin. Baik, Audrey dan juga saudara, itu tadi bagaimana kemudian rasanya mustahil jika kemudian pemadaman kebakaran di TPA Sarimukti ini hanya mengandalkan jalur darat. Dari pihak Dinas Pemadam Kebakaran lalu juga pemerintah Kabupaten Bandung Barat saat ini masih menunggu helikopter untuk diterapkan bom air dari BNPB Pusat. Demikian, Audrey. Dari Bandung Barat, terima kasih Fida Alatas, jurnalis Kompas TV, melaporkan. Usai jeda, saudara, kami punya informasi dari selebgram Oklin Via yang hadir di Polres Metro Jakarta Pusat untuk diklarifikasi soal kasus dugaan asusila dan penodaan agama.
Polisi sebut pemotor yang melawan arah dan terlibat kecelakaan berpotensi jadi tersangka. Pemotor terancam pidana 1 tahun penjara. Pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Duh, badan suka gampang pegal dan lelah. Bisa jadi ada masalah di otot, tulang, dan jantung, mah. Nah, minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Bisa tetap aktif berdua. Entrasol. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Ini Merdeka ala Oreo. Diputar, dijilat, dicelupin, dicampur, dibungkus, disate, dirujak. Yuk ikutan Merdeka ala Oreo. Mie oven, pilihan lebih sehat. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Resmi diakui sebagai pilihan sehat. Enak banget. Lebih sehat, enak lagi. Mie oven. Nggak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Di dunia yang penuh keterbatasan, kita menolak untuk dikekang. Biarkan faktor X bersinar terang. Ini jalan untuk nyalakan inspirasi. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya, renyah. Oreo wafer baru, kemasan praktis 5 ribuan. Yuk cari Oreo wafer 5.000 sekarang. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Badan lebih enteng. Le mineral. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Pesta Rakyat Simpedes kembali lagi tahun ini. Makin seru dengan Brimo. Hadir di 20 kota, meriah dengan berbagai diskon produk UMKM, kuliner, edukasi seputar bisnis dan digital, aktivitas seni dan budaya, penampilan musisi tanah air, dan berbagai hiburan lainnya.
Download Brimo dan buka tabungan BRI Simpedes sekarang juga. Pesta Rakyat Simpedes 2023, PD raih peluang. Saudara, selebgram Oklin Via hadir di Polres Metro Jakarta Pusat untuk diklarifikasi soal kasus dugaan asusila dan penodaan agama. Mbak, tadi ngapain? Sebentar, ada berapa pertanyaan tadi, Mbak? Seperti apa pemeriksaannya? Minta tanggapan. Oklin boleh. Tadi tanya berapa pertanyaan, Mbak? Tiba sekitar pukul 11 pagi, Oklin Via diminta klarifikasi oleh penyidik Polres Metro Jakarta Pusat. Oklin Via, saudara, dilaporkan pengurus besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia atau PB-SEMI pada 14 Agustus lalu. Oklin Via dilaporkan terkait dengan kasus dugaan asusila dan penodaan agama. Saat ini, Oklin masih berstatus sebagai saksi terlapor. Oklin boleh. Tadi tanya berapa pertanyaan, Mbak? 11. Jam 11 ya? Ya. Oke. Cepat sekali lah, kalau pemeriksaan kan lama, nggak mungkin jam segini udah selesai. Masih muda gitu kan ya. Jadi tetap kami komitmennya adalah bekerja sama dengan pihak kepolisian. Kami akan menjadi warga negara yang baik dan kami siap untuk menghadapi proses hukum. Selebgram Oklin Via jadi sorotan karena konten dugaan asusila dan penodaan agama di media sosialnya. Ia dilaporkan oleh PB-SEMI dan untuk mengungkap kasus ini, polisi sudah minta keterangan Oklin Via sebagai terlapor serta keterangan dari pelapor. Sementara sejumlah saksi ahli hari ini juga berencana akan memberikan keterangan. Lebih lengkap soal pengusutan kasus konten dugaan asusila yang menyeret selebgram Oklin Via, kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda di Mapolres Metro Jakarta Pusat. Putu, selain Oklin, siapa saja yang sudah dimintai keterangan hari ini oleh penyidik? Ya, selamat petang Audrey dan juga saudara. Ada sejumlah pihak yang dimintai keterangan. Ini merupakan ahli dari berbagai bidang. Kalau berdasarkan data yang berhasil kami himpun, ini ada dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Kemudian juga ada ahli dari Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Dan yang terakhir adalah ahli pidana. Tetapi memang sampai dengan sore hari ini belum dikonfirmasi secara rinci nama kemudian jumlah dari masing-masing ahli yang dipanggil ini berapa jumlahnya, tetapi yang pasti sudah dikonfirmasi adalah para ahli ini datang ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk kemudian memberikan pandangan-pandangan dan juga masukan untuk kemudian memenuhi kebutuhan dari pihak penyidik tentu saja untuk memenuhi alat bukti ataupun bukti-bukti lain. Lebih lengkapnya berikut pernyataan dari Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin. Keterangan yang sudah kita mintakan klarifikasi ya, sifatnya klarifikasi, termasuk per hari ini juga permintaan klarifikasi terhadap terlapor. Untuk langkah selanjutnya hari ini juga diagendakan ada beberapa permintaan keterangan ahli, diantaranya juga dari Majelis Ulama Indonesia, kemudian dari Kominfo, kemudian juga ahli pidana, teragendakan semuanya per hari ini. Ya, jadi Audrey, perjalanannya masih panjang karena sampai dengan saat ini Oklin Via masih menyandang status sebagai saksi terlapor. Jadi memang karena prosesnya masih dalam tahap penyelidikan, belum ada tersangka. Tetapi jika nanti pihak kepolisian ini menemukan ada alat bukti ataupun juga temuan yang memenuhi unsur pidana, karena kalau kita lihat dari laporannya yang diajukan oleh PB-SEMI atau pengurus besar dari Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia, ini ada beberapa hal yang dilaporkan terkait dengan asusila, kemudian juga penistaan agama, dan juga terkait dengan pelanggaran Undang-Undang ITE, di mana ada konten asusila yang didistribusikan oleh terlapor, yakni Oklin Via. Nah, kalau ditemukan ada unsur pidana di sana, baru naik ke tahap penyidikan, baru nanti polisi bisa menentukan siapa tersangka dalam laporan ini. Kita nantikan bagaimana proses pemeriksaan pada hari ini atau klarifikasi hari ini, karena sudah 5 jam, Oklin Via juga masih berada di atas bersama dengan penyidik. Kita nantikan bagaimana hasil dari pemeriksaan hari ini. Audrey. Selain ahli, selebgram Oklin Via juga masih menjalani pemeriksaan di Polres Jakarta Pusat. Terima kasih laporannya jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda.
Kita ke informasi berikutnya, Saudara. Petugas Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya mulai menindak para pemotor yang melawan arah di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Akhirnya ada tim gabungan dari kepolisian untuk menangani pelawan arah. Meski banyak pelanggar yang menurun tak sebanyak kemarin, masih ada saja pemotor yang nekat melawan arah. Petugas Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya disiagakan berjaga di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, melakukan penindakan terhadap pengendara yang lawan arah. Pemotor yang melawan arah langsung ditindak dengan tilang mobile atlet. Akhirnya ada tim gabungan dari kepolisian untuk menangani. Kecelakaan yang melibatkan 7 pemotor akibat melawan arah di Lenteng Agung, Jakarta Selatan memasuki babak baru. Polisi mendalami keterangan sejumlah saksi guna mencari tahu penyebab utama kecelakaan. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Latif Usman pun menyebut sejumlah pemotor yang mengalami kecelakaan berpotensi jadi tersangka akibat ulah pemotor yang melawan arah. Kan dikatakan beberapa orang yang katakan itu tahu perawanan salah, tapi mereka memaksakan diri karena merasa puterannya dikatakan terlalu jauh, dia buru-buru, terus dia ingin cepat sampai. Nah, itu kan namanya istilahnya perilakunya dia yang membahayakan dirinya sendiri. Bisa jadi tersangkanya si korban ini, karena dia punya yang menyebabkan. Seharusnya kan tidak di situ jalurnya dia. Jadi ya inilah makanya saya yang luka kok jadi korban. Ya itulah sepertilah kejadian yang bisa, kenapa penyebabnya dia sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 310 Ayat 2 disebutkan setiap pengendara kendaraan bermotor yang lalai hingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas terancam pidana maksimal 1 tahun penjara dan denda 2 juta rupiah. Sementara di sisi lain, dalam keterangan tertulisnya, Direktur Utama Jasara Harja menuliskan kecelakaan yang melibatkan 7 pemotor yang melawan arah di Lenteng Agung tak layak dapat santunan. Hal ini merujuk pada aturan undang-undang yang menyebut bagi pengendara yang mengalami kecelakaan dan merupakan penyebab terjadinya tabrakan, maka Jasara Harja tidak menjamin. Akibat kecelakaan ini, 5 pemotor luka-luka, 2 diantaranya luka berat. Namun mirisnya, usai kecelakaan, masih saja ada pemotor yang nekat melaju melawan arah, meski polisi akan menindak setiap pelanggar di lokasi dengan tilang elektronik atau mobile ETLE. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi berikutnya, penyidik Polda Metro Jaya hari ini klarifikasi orang tua Sultan Rifat Al-Fatih, korban kabel menjuntai di Jalan Antasari, Jakarta Selatan. Didampingi kuasa hukumnya, ayah Sultan korban kabel semraut di Jalan Antasari, Jakarta Selatan memenuhi pemanggilan klarifikasi terhadap penyidik Polda Metro Jaya. Klarifikasi ini dilakukan penyidik Polda guna mengetahui kronologis kejadian dan untuk mengetahui adanya tindak pidana terkait kasus dugaan kelalaian yang dilakukan Bali Tower. Kedatangan kami kali ini adalah memenuhi panggilan daripada laporan kepolisian yang pernah kami buat beberapa waktu lalu. Ini yang pertama kali kami datang sesuai dengan surat panggilan daripada Polda Metro Jaya. Seperti itu. Dari kepolisian bisa mengungkap penyebab pastinya seperti apa dan seterusnya. Yang pasti kita siapkan sesuai dengan kronologis yang memang kita sudah miliki, Mas. Seperti itu. Sebelumnya 5 Januari lalu, Sultan Rifat Al-Fatih jadi korban kecelakaan karena terkena kabel semrawut fiber optik milik Bali Tower di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan. Akibat peristiwa 7 bulan lalu, korban mengalami cedera leher, tidak bisa bernafas, serta makan seperti sedia kala. Tetaplah di Kompas Petang, bakal calon Presiden Ganjar Pranowo menilai wacana duet dengan Anies Baswedan sah-sah saja diutarakan. Namun belum ada pembicaraan khusus terkait wacana duet dirinya dengan Anies Baswedan.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melakukan kunjungan kerja di Balai Kota Solo, Jawa Tengah. Namun kunjungan kerja Ganjar ini tidak didampingi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Di dunia yang penuh keterbatasan, kita menolak untuk dikekang. Biarkan faktor X bersinar terang. Ini jalan untuk nyalakan inspirasi. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Mini Oreo, cemil terus. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Ini merdeka ala Oreo. Diputar, dijilat, dicelupin, dicampur, dibungkus, disate, dirujak. Yuk ikutan merdeka ala Oreo. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Kekayaan dan keindahan alam perlu diselaraskan dengan pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan, bersatu dalam keberagaman budaya yang hidup berdampingan. Jakarta, Indonesia siap menyambut KTT ASEAN 2023. Bersama kita tunjukkan bahwa Asian Matters, epicentrum of growth. Pesta Rakyat Simpedes kembali lagi tahun ini. Makin seru dengan Brimo. Hadir di 20 kota, meriah dengan berbagai diskon produk UMKM, kuliner, edukasi seputar bisnis dan digital, aktivitas seni dan budaya, penampilan musisi tanah air, dan berbagai hiburan lainnya. Download Brimo dan buka tabungan BRI Simpedes sekarang juga. Pesta Rakyat Simpedes 2023, PD raih peluang.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melakukan kunjungan kerja di Balai Kota Solo, Jawa Tengah. Namun kunjungan kerja Ganjar tidak didampingi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Ganjar Pranowo saudara datang ke Balai Kota Solo untuk menjadi pembicara utama di acara konsolidasi pengadaan pakaian dinas harian dan seragam sekolah untuk Provinsi Jawa Tengah. Ganjar menyebut Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan Wakil Wali Kota Solo sudah menyampaikan informasi kepadanya tidak bisa hadir untuk menemani acara karena menghadiri kegiatan lain. Sebelumnya Ganjar juga pernah meminta Gibran Rakabuming tak menemaninya saat berkegiatan di Solo. Oh iya izin, ada acara. Izinnya kemana Pak? Izinnya kemana? Ada acara. Tadi Pak Wakil juga sudah menyampaikan. Pak Wakil juga ada acara. Gak apa-apa. Berarti memang Mas Wadi sudah izin kalau tidak bisa mendampingi. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah saudara membantah jika wacana menduetkan Anies Baswedan dengan Ganjar Pranowo berasal dari partai politik. Wacana menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan datang dari Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah. Namun Ketua DPP PDIP Said Abdullah membantah jika duet baca pres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan adalah wacana dari partai. Said menegaskan jika PDIP sudah punya 7 pilihan nama bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Kan ada 7. Yang pertama itu ada Pak RK, kemudian Pak Erik, kemudian Pak Sandiaga, ada Pak Mahfud, ada Pak Andika, terakhir ada Mas Gibran yang memang kader kami. Bang, sekalian menegaskan artinya ini hanya andai-andai saja ya? Hanya berandai-andai? Loh, rilis apa yang saya sampaikan kan memang berandai-andai. Andaikan. Nah, sebagai berandai-andai, kalau itu saya tidak berandai-andai, saya bisa dipecat dari partai. Sementara bakal calon presiden Ganjar Pranowo menilai wacana duet dengan Anies Baswedan sah-sah saja diutarakan, tapi belum ada pembicaraan khusus terkait wacana duet dirinya dengan Anies. Ganjar pun membuka kesempatan untuk berdialog dengan siapa saja. Pak Ganjar gimana Pak? Siapa yang jadikan? Ada wacana ya? Belum wacana itu kan ya ide-ide yang dilempar. Kalau ide kan bebas, namanya demokrasi. Sah-sah aja ya Pak ya? Sah-sah nggak apa-apa. Dan kita mesti berdialog dengan siapapun. Pak, ini biar adem, biar dingin. Sementara Partai Gerindra menyebut tidak akan menggabungkan Anies Baswedan dengan Prabowo Subianto karena punya visi yang berbeda. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menyebut Gerindra menghormati strategi politik PDIP dalam mencari bacawa pres untuk mendampingi Ganjar. Gagasan kami adalah keberlanjutan. Pak Prabowo itu keberlanjutan 100%. Legacy, prestasi, capaian Pak Jokowi, insya Allah kami akan lanjutkan. Semoga capaiannya bisa lebih maksimal lagi. Tapi apakah Gerindra melihat ini sebagai suatu perwakilan dari PDIP? Karena namanya taktik dan strategi kan orang boleh-boleh saja loh. Kan semua pengen menang. Informasi berikutnya dari survei Litbang Kompas 27 Juli hingga 7 Agustus 2023 yang mencatat kenaikan elektabilitas sejumlah partai politik dibanding hasil survei bulan Mei lalu. PDI Perjuangan, saudara, memimpin elektabilitas dengan raihan 24,4% suara. Di survei bulan Mei, PDIP meraih 23,3% suara. Kenaikan ini sejalan dengan elektabilitas Ganjar yang naik 2,1%. Kemudian kita lihat di posisi kedua ada Partai Gerindra dengan elektabilitas 18,9%, naik 0,3% dari survei bulan Mei. Kenaikan ini juga senada dengan kenaikan tipis elektabilitas baca pres Prabowo Subianto. Lalu ada Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB di posisi ketiga. PKB mendapatkan 7,6% suara, naik 2,1% dibanding survei Litbang Kompas bulan Mei.
Kenaikan ini menempatkan PKB di posisi ketiga besar, menyalip Partai Golkar dan Partai Demokrat. Berada di peringkat teratas survei elektabilitas partai politik Litbang Kompas, PDIP tidak jumawa dan akan hati-hati. PDIP menegaskan tidak akan terlena dengan hasil survei dan tetap fokus memenangkan pemilu 2024 karena tantangan pemilu 2024 lebih berat, harus memenangkan Pileg dan Pilpres. Tidak jumawa, kami tetap akan hati-hati sesuai perintah titah Ibu Ketua Umum Partai sebagai pemilik mandat Ketua Umum. Setiap kader baik yang di struktur maupun yang di luar struktur sudah jangan kemudian duduk di zona nyaman. Kita tetap turun, tidak boleh terlena dengan survei yang ada. Karena tantangannya berat, tidak hanya sekedar partai, tapi juga memenangkan sekaligus calon presiden. Senada dengan PDI Perjuangan, Partai Demokrat juga akan tetap fokus untuk turun ke masyarakat menjaga elektabilitas Partai Demokrat dalam pemilu 2024. Hasil survei Litbang Kompas mencatat elektabilitas Partai Demokrat mengalami penurunan dari 8,0% pada bulan Mei menjadi 7,0% di bulan Agustus. Polling yang kita percaya yaitu nanti yang diambil pada tanggal 14 Februari 2024. Kita berkeliling ke masyarakat, kita bertemu sama masyarakat secara keseluruhan menyampaikan kepada kami menginginkan adanya satu perubahan. Perubahan ke apa? Ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih bisa menekankan pentingnya pemerataan pertumbuhan bukan hanya di Pulau Jawa tapi juga di berbagai wilayah di Indonesia. Informasi lainnya di Kompas Petang akan dibawakan rekan saya Tifal Solesa. Tifal? Ya, Audrey, Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah memunculkan wacana menduetkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Mungkinkah duet ini terwujud atau hanya strategi PDI Perjuangan melawan elektabilitas Prabowo Subianto yang naik di sejumlah survei? Kami akan diskusikan hal ini sebentar lagi. Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama? Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Growmax. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Di dunia yang penuh keterbatasan, kita menolak untuk dikekang. Biarkan faktor X bersinar terang. Lebarkan sudut pandangmu. Lalui perjalanan bermakna di setiap penciptaan. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now!
Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Ini Merdeka ala Oreo. Diputar, dijilat, dicelupin, dicampur, dibungkus, disate, dirujak. Yuk ikutan Merdeka ala Oreo. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't ya? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Kalah. Lapar sih. Aha! Bromo Malkis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Bromo Malkis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't ya? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Barang Anies, tanggapannya gimana Pak? Barang kamu toh. Ya. Kalau partainya bukan bagian dari koalisi, bagaimana mungkin bisa dibahas namanya? Menjadi bagian dari koalisi dulu, baru ada pembahasan. Ganjar no comment, sedangkan Anies menjawab wacana duet Ganjar-Anies tak bisa dibahas lebih lanjut karena beda poros koalisi. Itulah tanggapan Ganjar dan Anies soal kemungkinan keduanya berjodoh di Pilpres 2024. Wacana duet Ganjar-Anies muncul dari Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Said beralasan ingin mencegah polarisasi Pilpres. Mimpi saja. Mimpi itu dalam kondisi apa? Dalam kondisi supaya kita ini tidak perlu lagi lah ada istilah kampret cebong. Tidak perlu lagi lah ada istilah Anies di bawah, tidak perlu dihitung. Kami tidak dalam posisi itu. Respons politisi ketiga partai koalisi pendukung Anies Baswedan beragam. Nasdem bilang wacana duet Ganjar-Anies sah-sah saja dan siap membuka dialog. Sementara Demokrat menilai duet Ganjar dan Anies bukan untuk Pilpres 2024. Sedangkan politisi PKS menilai wacana itu baru sebatas penjajakan. Ya itu sah saja, orang bermimpi kan bebas. Tetapi kalau itu ingin dijadikan wacana, kami pikir wacana itu harus didalami bersama-sama. Dan untuk itu Nasdem sebagai bagian dari koalisi Anies itu senantiasa terbuka untuk dialog. Demokrat bersama dengan Koalisi Perubahan sudah memiliki jalan sendiri. Sedangkan Mas Ganjar sendiri sudah memiliki jalannya. Ya, sudah memiliki jalannya sendiri, hanya saja memang jika saat ini kita belum bersama, mungkin ke depannya biarkanlah semua putra-putri terbaik bangsa bisa bertarung. Mas Ganjar dan Anies bisa ganas ini kan. Tapi semua itu kan bahagian dari komunikasi politik. Ya. Membuat isu, kemudian berkomunikasi, bertemu, itu kan bahagian dari penjajakan.
Pengamat politik Ujang Komarudin berpandangan wacana duet Ganjar Anies muncul karena PDIP panik dengan popularitas Prabowo Subianto yang melejit. Namun Ujang juga melihat wacana itu dilempar sebagai bagian dari strategi PDIP mengimbangi Prabowo. Kelihatannya ada kepanikan dari PDIP. Kenapa panik? Misalkan Prabowo makin kuat, didukung oleh PAN dan Golkar, lalu di belakangnya tanda petik ada Pak Jokowi gitu kan. Ini kan mengkhawatirkan. Jadi yang kedua saya melihatnya adalah ya ini bagian daripada strategi ya. Strategi tadi kalau Prabowo semakin kuat maka perlu dikalahkan. Nah perlu dikalahkannya itu kan tadi dengan cara mencari tokoh yang lain yang di luar koalisinya. Siapa ya? Pak Anies. Pak Anies kan sama segmentasi pemilihnya dengan Pak Prabowo. Kontestasi Pilpres 2024 diprediksi akan berlangsung ketat. Dalam survei terbaru Litbang Kompas, elektabilitas Ganjar unggul tipis di atas Prabowo Subianto. Sementara Prabowo menang head-to-head baik dihadapkan dengan Ganjar maupun Anies. Belakangan, Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah memunculkan wacana menduetkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Mungkinkah duet ini terwujud atau ini sebatas strategi PDI Perjuangan melawan elektabilitas Prabowo Subianto yang naik di sejumlah lembaga survei? Kami diskusikan hal ini bersama anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Nasdem Taufik Basari, kemudian juga sudah bergabung politisi PDI Perjuangan Arya Bima dan pengamat politik Adi Prayitno. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Selamat. Terima kasih semuanya sudah bergabung bersama kami. Soal wacana ini nih Mas Bimo, walaupun kemudian disebutkan ini wacana yang disebutkan andai-andainya dari Pak Said Abdullah, dari internal PDIP tidak menyebutkan itu. Tapi apakah ini akan dikaji lebih serius, wacana memasangkan Ganjar dan Anies? Mungkin nggak ini bisa terwujud? Ya, saya mengomentari dari sisi ucapan Ibu Mega ya, bahwa di tahun politik semacam ini terjadi dansa-dansi antar partai, antar tokoh politik itu selalu saja muncul dari dansa yang paling gerakannya bisa dansa sendiri, bisa dansa berbarengan, bisa dansanya itu berganti-ganti pasangan, yang tentunya kalau saya analogkan dengan munculnya wacana ini bukan dari PDI Perjuangan, dari Pak Said Abdullah. Pak Said Abdullah merespon dari survei yang muncul dari Kompas. Itu saya luruskan dari Kang Ujang tadi, belum pernah ada wacana yang disampaikan oleh PDI Perjuangan di mana Pak Said Abdullah itu merespon. Bahkan juga sudah direspon oleh Pak Hasto sebagai Sekjen. Belum pernah ada pembicaraan tentang dansa-dansi ini untuk memasangkan antara Pak Ganjar Pranowo dan Pak Anies Baswedan. Jadi nggak mungkin kenapa? Ya untuk menduetkan dua ini? Tinjuannya bisa banyak ya. Dari tinjuan perspektif ideologis, memang itu butuh permenungan dan pengendapan yang mendalam dari aspek pengusung partai politiknya. Misalnya kawan-kawan dari PKS sendiri sebenarnya sudah menjawab tidak mungkin, karena yang disampaikan adalah sangat mungkin kalau Ganjar Pranowo adalah cawapresnya. Ini kanlah bentuk-bentuk suatu argumentasi yang sebenarnya tidak mungkin terjadi hal itu. Dari PDI Perjuangan sendiri juga melihat bahwa sampai hari ini dari baik itu Ibu Mega maupun Mbak Puan selalu menyampaikan calon wakil presiden yang 10 nama, walaupun tetap di manis, juga tidak pernah mempertemukan antara Pak Ganjar Pranowo dengan Pak Anies Baswedan. Tapi bahwa dinamika itu muncul di dalam survei, itu adalah persepsi dan cara pandang dari masyarakat yang saat ini juga merupakan cara kita melihat persepsi masyarakat itu selalu ada, tentu dinamis. Menurut saya itu. Kalau di mata Nasdem mungkin tidak duet ini terjadi, Mas Taufik? Ya, sebagai Mas Taufik, silakan.
Oke, kita coba perbaiki komunikasi dengan Mas Taufik Basari. Kalau saya minta pendapatnya Mas Adi Praitno sekarang, tadi sempat kita dengarkan juga pernyataan dari atau pandangan dari Pak Ujang Komarudin dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Ini tanda panik bahwa melihat elektabilitas dari Prabowo Subianto. Anda menangkap hal yang sama atau wacana ini Anda menangkapnya dari perspektif yang lain juga nih? Saya ingin komentar 3 hal, Mas Tifal. Pertama, dalam politik itu kan serba mungkin. Yang tidak mungkin itu membangkitkan dan menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal. Jadi terjadi dulu misalnya teman-teman PDIP kan cukup mesra dengan Nasdem, tapi kemungkinan di 2024 misalnya dipersepsikan akan pisah jalan. Tapi belakangan muncul wacana yang disampaikan oleh Pak Said Abdullah soal kemungkinan menyatukan antara Ganjar dan Anies. Bagi saya cukup mungkin ya. Sangat bagaimana elit-elit PDIP dan elit Nasdem ini membuka komunikasi politik satu sama yang lainnya. Bagi saya ini adalah wacana yang cukup positif, tentu untuk melakukan islah politik lah, perdamaian politik dalam tanda kutip supaya tidak ada keterbelahan. Secara prinsip ini bagus, karena memang resistensi politiknya ini kan sudah mulai mengeras, di mana antara pendukung Ganjar Pranowo dan Pak Anies Baswedan satu sama yang lain sudah mulai saling membatu, saling mengeras gitu, seakan-akan keduanya tidak bisa bertemu. Tapi bagi saya ini adalah satu islah politik yang sangat mungkin dilakukan. Tapi kan problemnya ini hanya sebatas wacana, baru sebatas omongan di media. Belum ada pertemuan-pertemuan yang konkret yang dilakukan oleh elit-elit PDIP, oleh Nasdem misalnya, termasuk Anies dan Ganjar, sebagai upaya untuk menseriuskan ini semua. Kalau tanpa ada pertemuan antara elit partai, tanpa ada pertemuan Ganjar dan Anies, maka ini hanya sebatas menjadi isu politik yang sebenarnya tidak ada ujungnya. Nah, yang saya ingin menyambut apa yang disampaikan oleh Bang Arya Bimo, itu kan tidak terlepas dari pernyataan Pak Said Abdullah ya, bahwa melihat angka-angka survei, kalau diasumsikan putaran kedua itu yang lolos adalah Ganjar dan Prabowo Subianto, maka di putaran kedua siapapun sebenarnya cukup membutuhkan suara Pak Anies Baswedan. Saya kira itu dalam konteks bagaimana siapapun nantinya untuk memenangkan dan mengkapitalisasi persoalan suara, dialah kemudian akan menjadi tempat di mana akan disampaikan duet untuk meningkatkan elektabilitas. Bagi saya Prabowo berharap bisa berduet ataupun mengambil ceruk pemilih Anies Baswedan dengan asumsi Anies itu tidak lolos putaran yang kedua. Jadi ini semata politik biasa yang saya kira memang tidak perlu terlampau dirisaukan. Tapi saya karena persaingan ketat dalam simulasi survei antara Ganjar dan Prabowo Subianto itu cukup kuat, maka penentu suaranya itu adalah siapa yang tidak lolos putaran kedua. Di Kompas misalnya yang tak lolos putaran kedua itu misalnya adalah Anies, maka otomatis 19% suara Anies itu mutlak harus direbut. Baik. Kira begitu jalan ceritanya, Mas. Bukan karena soal kepanikan, bukan karena lain. Bagi saya ini murni soal bagaimana mengkapitalisasi suara Pak Anies supaya tidak hijrah ke lain. Oke, ini kita sudah tersambung lagi dengan Mas Taufik Basari. Kalau menurut Anda mewakili Nasdem, Mas Taufik, mungkin tidak duet ini, wacana ini bisa jadi nyata? Ya, sebagai satu wacana tentu sah-sah saja ya ketika usulan ini ditampilkan ke publik, apalagi untuk pengamat ini sangat menarik sebenarnya. Nah, yang jelas ya kita tentu melihat bahwa memang masih dinamis ya segala perjalanan politik terkait dengan Pilpres ini, dan tentunya kita lihat saja perkembangannya seperti apa. Tapi kalau dari Koalisi Perubahan ya kita memang tetap siap untuk mendorong Mas Anies ya sebagai calon presiden dan siap untuk mendaftarkan pada bulan Oktober nantinya ya. Tapi bagaimanapun tentu sebagai satu wacana ya bisa juga kita diskusikan ya apa yang terbaik buat bangsa ini. Yang paling penting sebenarnya yang terbaik buat bangsa ini sebenarnya bukan hal-hal hanya sekedar soal menang Pilpres atau tidak. Nah, jadi ya kita lihat saja nanti. Tapi yang jelas Nasdem, Demokrat, dan PKS tetap akan bersiap untuk mendorong Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden. Oke, kalau kemudian dilihat juga nih posisi dari Demokrat, kemudian PKS, berarti senada ya, posisinya semuanya tetap mengusung Anies untuk menjadi bakal calon presiden, begitu? Mas ya betul, kita sangat solid dan sangat yakin bahwa kesiapan kita untuk menuju pada Pilpres 2024 itu sudah sangat siap. Ya tinggal kita nanti lihat siapa-siapa saja kandidatnya.
Tapi sekali lagi sebagai satu wacana, ya kita tidak boleh menutup pintu setiap wacana yang ditampilkan sepanjang itu kita bisa diskusikan bersama-sama dengan garis bawah itu tadi demi kepentingan bangsa. Oke, kalau dari kacamata PDIP juga ini kan masih belum dibahas dan kemungkinannya juga kecil begitu kalau saya menangkap apa pernyataan dari Mas Bimo tadi, karena posisi Pak Anies juga selama ini juga oposisi mengkritik pemerintah, itukah yang mungkin menjadi dasarnya juga, Mas Bimo? Ya, jadi dari sudut pandangan ideologis tadi saya katakan bahwa itu perlu pendalaman dan permenungan yang mendalam. Dan tentunya ini wilayah dari Ibu Ketua Umum beserta partai pengusung, dan tentunya juga suasana itu yang saat ini yang politis tadi sudah terlihat bagaimana keinginan kedua pengusung masih memiliki keinginan, kan tadi dikatakan oleh Pak Taufik maupun Mas Adi Pray bahwa muncul persepsi masyarakat yang terlihat di dalam hasil survei, muncul keinginan apabila ada pasangan yang namanya Pak Ganjar Pranowo dan Mas Anies Baswedan. Ini adalah wacana yang ada di masyarakat. Namun sampai hari ini saya katakan bahwa Ibu Putri maupun partai pengusung lainnya sampai saat ini belum pernah mewacanakan hal-hal yang terkait dengan memasangkan antara Mas Ganjar Pranowo dan Mas Anies Baswedan. Ya sah-sah saja kalau ada wacana di masyarakat. Itu muncul namanya juga dinamika politik kita ini. Satu hal yang sering saya lihat, betul tadi Mas Adi Pray, bahwa itu adalah cara untuk lebih membuat satu keteduhan antara dua kubu yang berseteru dari 2 kali pilpres juga pilkada DKI. Itu adalah persepsi masyarakat. Saya lihat, saya kira itu. Jadi untuk saat ini posisinya sudah tegas begitu. Cuman apakah bentuk komunikasi politik antara kedua koalisi ini masih tetap berjalan dan sejauh mana itu prosesnya? Nanti kita akan lanjutkan dalam diskusi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami saudara di Kompas Petang. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Kata orang, gue itu si paling kerja, syuting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Mie oven, pilihan lebih sehat. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Resmi diakui sebagai pilihan sehat. Enak banget. Lebih sehat, enak lagi. Mie oven. Terus, enaknya terus. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Pesta Rakyat Simpedes kembali lagi tahun ini. Makin seru dengan Brimo. Hadir di 20 kota, meriah dengan berbagai diskon produk UMKM, kuliner, edukasi seputar bisnis dan digital, aktivitas seni dan budaya, penampilan musisi tanah air, dan berbagai hiburan lainnya. Download Brimo dan buka tabungan BRI Simpedes sekarang juga. Pesta Rakyat Simpedes 2023, PD raih peluang. Nggak enak? Iya, kayak ada manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Punya nomor yang aktif selamanya.
Dapatkan Bayu di konter terdekat. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya, renyah. Oreo wafer baru, kemasan praktis 5 ribuan. Yuk cari Oreo wafer 5.000 sekarang. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Kakek mau yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden Adhesive membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Atas wacana duet Ganjar Anies ini, Mas Adi, Anda menangkap apa plus dan minus yang akan ditangkap atau yang didapatkan oleh kedua belah pihak? Ya, secara prinsip ini mutual interesting dan mutual understanding ya. Kalau kita membaca rata-rata secara umum, sebelum ada huru-hara soal pencapresan di 2024, Nasdem itu kan juga sudah menominasikan Ganjar Pranowo sebagai sosok yang sangat ingin diduetkan dengan Anies Baswedan. Jadi ini sebenarnya ingin membangkitkan romantisme lama, di mana Nasdem sebenarnya proposal politiknya adalah antara Ganjar dan Anies. Tinggal Nasdem bagaimana menseriusi ini semua. Saya berharap seminggu 2 minggu ke depan ini ada pertemuan elit-elit PDIP dan Nasdem untuk menseriusi bahwa ini bukan hanya sebatas wacana, tapi menjadi satu hal yang cukup konkret ya. Nah, yang kedua, saya ingin tegaskan juga di luar hal-hal yang sifatnya rekonsiliatif gitu ya. Ini tentu sebagai bagian dari keinginan insentif elektoral. Karena kalau dibaca di angka-angka survei, kalau terjadi head to head antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo, maka suara Anies lah yang kemudian menentukan. Tentu PDIP itu ingin gerak cepat. Ya, bagaimana cara merebut Anies suaranya? Ya, salah satu cara adalah menduetkan keduanya sebagai awal. Oleh karena ini menjadi wacana yang saya kira cukup luar biasa dan cukup menarik. Tapi jangan-jangan memang apa yang disampaikan oleh Pak Said Abdullah ini sebagai pesan politik juga ke istana yang kelihatan mestinya lebih condong ke Prabowo Subianto dan ingin memasangkan dengan Gibran. Oleh karena itu, dansa-dansi politik yang disampaikan oleh Mbak Megawati Soekarno Putri ingin menegaskan juga, bukan tidak mungkin, PDIP dulu yang kelihatan agak berjarak dengan Nasdem, mulai kelihatan berjarak dengan Anies Baswedan, di 2024 itu bisa bersandingan. Padahal semua orang juga tahu, Anies ini seakan-akan haram hukumnya bagi istana untuk bisa maju di 2024. Jadi sekalian ini terjadi perang total, jadi sekalian ini terjadi perang saudara di internal partai, ya sekalian jaga bahwa pihak ataupun figur yang selama ini dianggap ditolak oleh istana, oleh Pak Lurah, kira-kira begitu, digandeng sama PDIP untuk memanaskan tensi suhu politik di 2024. Ditambah posisi dari PKS juga sudah tegas akan tetap oposisi begitu, Mas Adi? Oh iya, kalau bagi saya sih soal PKS ikut atau enggak dalam koalisi ini hal lain. Tapi yang jelas PDIP itu sudah bisa memajukan sendiri, apalagi misalnya ditambah dengan Nasdem. Dalam Pilpres itu bukan kuat-kuatan
seperti apa yang disampaikan oleh siapa tadi Pak Ujang, seberapa banyak didukung oleh partai, bukan. Pilpres itu kan seberapa kuat pasangan capres dan cawapres diusung. Jokowi di periode pertama 2014 lebih sedikit dukungan partainya, tapi memenangkan pertarungan melawan Prabowo Subianto. Oleh karena itu ini adalah wacana elit sebenarnya. Ada sasaran-sasaran politik yang tentunya ingin dicapai oleh PDIP. Mungkin pesannya kepada istana. Jadi kalau istana ini, Jokowi dalam hal ini misalnya lebih condong kepada Prabowo dan terlihat ingin memajukan dengan Gibran, bukan tidak mungkin PDIP pun akan bergandengan dengan sosok yang selama ini selalu disimbolkan sebagai sosok yang haram bisa maju di 2024. Inilah dansa dan politik yang kita tafsirkan dari jauh. Kalau kata Mas Adi, ini pesan untuk istana bahwa duet ini bisa saja memungkinkan begitu. Mas Bimo, Anda menangkapnya bagaimana kemudian? Ya kalau dansa-dansinya aktor politik kan butuh partner ya. Paling enak memang dansa-dansanya pengamat seperti Mas Adi Bre ini bisa dansa sendiri dia kan. Dengan muter-muter sendiri aja. Karena nggak mungkin seperti Mas Adi ini berdansa sampai nabrak tembok. Nah kalau dansa-dansinya politisi sama partai politik ini, kalau terlalu muter-muter nggak karuan bisa nabrak tembok atau jatuh di lantai. Nah ini itu masalahnya. Nah saya melihat bahwa saya tidak mengatakan tidak mungkin sampai hari ini perintah Ketua Umum PDI Perjuangan adalah mengenalkan Pak Ganjar Pranowo kepada seluruh konstituen atau rakyat lewat berbagai stakeholder semaksimal mungkin, karena kita masih punya 15% warga negara Republik Indonesia itu yang belum kenal Pak Ganjar Pranowo. Padahal survei selalu di head to head-kan dengan seolah-olah seluruh rakyat Indonesia itu sudah saling kenal calon presiden, baik itu Pak Prabowo, Pak Anies Baswedan, dan Pak Ganjar Pranowo. Sampai hari ini tugas kita adalah itu, tidak melihat Ibu Ketua Umum maupun elit partai PDI Perjuangan berdansa-dansi untuk ketemu dengan pengusung Pak Anies Baswedan, tanpa menghormati tentunya itu adalah hak otonom dari masing-masing partai politik. Tapi jadi kemungkinan untuk membuka komunikasi dengan Partai Nasdem gimana? Bahwa ada sampai hari ini belum ada keputusan mengenai komunikasi karena itu masih dalam wujud wacana hasil survei. Tapi bahwa ada wacana rakyat antara Pak Ganjar Pranowo dan Mas Anies Baswedan, sekali lagi itu sah-sah saja. Kemudian dianalisis dengan terlalu cerdas oleh Mas Adi yang berdansa sendirian tadi, itu juga sah-sah saja. Yang penting bagaimana suasana kesejukan dalam kontestasi Pilpres ini tidak memunculkan berbagai penajaman-penajaman yang saling bermusuhan. Saya kira itu. Oke. Kalau posisi Nasdem nih Mas Taufik, untuk komunikasi politik dengan PDI Perjuangan bagaimana peluangnya kemudian, apalagi kan posisinya sekarang PDI Perjuangan sudah tegas mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden begitu. Ya sebenarnya posisi Partai Nasdem juga sama persis seperti yang oleh disampaikan Mas Ero Bimo tadi. Ya kita sama-sama berada di jalur kita masing-masing, sama-sama sedang serius untuk mempersiapkan calon presiden kita masing-masing. Nasdem dengan Mas Anies, PDI Perjuangan dengan Mas Ganjar. Tetapi ada lima kata kunci yang sebenarnya menarik ya untuk kita diskusikan ke depannya. Yang pertama tadi sudah disampaikan sebagai wacana ini sah-sah saja. Yang kedua sebagai bahan bagi pengamat ini tentu sangat menarik. Yang ketiga baik PDI Perjuangan maupun Nasdem sedang berada di jalurnya masing-masing, mendorong capresnya masing-masing, ya. Yang keempat, ya kita sama-sama juga sudah punya koalisi, tentu butuh pendalaman di antara koalisi terkait dengan wacana ini. Dan yang kelima, ya namanya politik itu pasti dinamis, ya, kita tidak mungkin menutup setiap pintu-pintu yang ada, ya kita lihat saja bagaimana perjalanan ke depan. Dan tentunya, ya ini belum dibicarakan di Nasdem memang, dan kita nanti akan serahkan pada Ketua Umum Partai Nasdem ya untuk menentukan arahnya seperti apa. Tapi bukankah ini menguntungkan buat posisi Nasdem dan kawan-kawan di Koalisi Perubahan juga? Melihat elektabilitas sekarang, kita melihat dari survei elektabilitas di Litbang Kompas saja begitu yang terakhir kali. Posisi pertamanya Ganjar, kedua Prabowo, ketiganya Anies. Bukankah ini akan saling menguntungkan satu sama lain begitu? Begini, kalau hasil survei kan dia juga akan dinamis ya. Kita cukup meyakini bahwa ketika nanti kita akan terus bergerak, kemudian nanti pendaftaran sudah dilakukan,
tentu hasil survei ini bisa saja berubah ya melihat hasil kerja-kerja yang kita lakukan. Jadi tidak melulu bahwa seolah gambaran survei sekarang itu adalah hasil. Itu yang pertama. Yang kedua, yang jelas kita tetap karena sudah bersama-sama, sudah ada koalisi ya, dan sudah ada calon presiden Mas Anies, sudah ada para pendukungnya, tentu kita harus berbicara bersama-sama untuk mendalami wacana ini sebagai satu diskusi bersama. Ya tidak bisa kemudian kita sendirian saja mau membawa ini ke arah yang diinginkan oleh Nasdem misalnya. Tentu kita tetap harus melakukannya secara bersama-sama, dan tentunya yang paling penting juga melibatkan Mas Anies ya untuk berbicara mengenai wacana ini. Tapi sekali lagi, sampai saat ini, sejauh ini kita masih tetap di jalur kita masing-masing, termasuk Nasdem masih tetap untuk mempersiapkan Mas Anies sebagai calon presiden. Oke, dengan fakta kemudian untuk posisi Prabowo Subianto, koalisinya juga terbilang sudah bertambah lagi nih Mas Adi. Tantangannya apa kemudian harus dihadapi, ditambah dengan kita merujuk dari wacana duet dari Ganjar Anies ini? Ya, secara prinsip Pilpres itu yang dipilih adalah pasangan capres dan cawapres, bukan seberapa banyak dukungan partai politik. Sudah banyak bukti-buktinya, baik di Pilpres ataupun Pilkada, yang bisa menjelaskan bahwa figurlah yang kemudian dipilih oleh pemilih ketika di TPS, bukan partai ya Mas Tifal. Yang kedua, secara prinsip tentu semua poros politik ini sedang menghitung betul soal kemungkinan bagaimana memenangkan pertarungan politik ya. Kenapa muncul wacana soal duet antara Ganjar dan Anies? Karena kan yang disimulasikan itu bersaing ketat adalah Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Karena kalau Ganjar dengan Anies, Ganjarlah pemenangnya. Kalau Prabowo dengan Anies, Ganjar, kemudian Prabowo lah pemenangnya. Tapi kalau disimulasikan antara Ganjar dan Prabowo, ini kan selisih di antara keduanya cukup ketat. Pak Adi, saya kira perlu ditambahkan bahwa perbedaan antara kita adalah meneruskan program Jokowi yang lebih maju, bagaimana dengan isu perubahan yang diusung oleh Mas Anies. Ini sesuatu aspek politis yang sampai hari ini sulit untuk dipertemukan secara politis. Saya kira itu juga menjadi pertimbangan. Gimana tuh Mas? Ya memang, kalau itu memang ya, kalau soal ideologi ataupun pertimbangan yang disampaikan tadi, soal isu-isu perubahan, bagi saya kan pemilih kita tidak terlampau ideologis. Mereka ini kan tidak terlampau secara detail memahami apa isu partai, isu yang juga disampaikan oleh capres-capres bertanding. Lebih pada pemilih kita itu melihat sejauh mana jagoan ataupun capres yang diusung, cawapres yang diusung itu sesuai dengan selera politik. Jadi kalau kita melihat simulasinya, misalnya kalau Anies dipasangkan dengan Ganjar, Ganjar dengan Anies, tidak mungkin misalnya ini akan terjadi penolakan yang cukup luar biasa. Buktinya misalnya dari beberapa survei yang kita lakukan ketika Ganjar dipasangkan dengan Anies, tingkat elektabilitasnya naik secara signifikan. Mas. Itu artinya apa? Pemilih kita ini kan memorinya pendek, bahwa perseteruan antar capres pada level pemilih itu selesai kalau keduanya berkongsi. Termasuk dulu pendukung Prabowo Subianto sangat menolak di mana bergabung dengan Pak Jokowi, tapi belakangan 100% menerima Jokowi presiden yang mereka junjung tinggi. Baik, terima kasih banyak untuk perspektifnya semuanya, Mas Adi, Mas Bimo, dan Mas Taufik sudah bergabung di Kompas Petang kali ini. Sehat selalu semuanya, selamat sore. Selamat sore, terima kasih. Laporan lainnya, usai jeda, sebuah jet pribadi yang diduga ditumpangi pemimpin kelompok tentara bayaran Wagner, Yevgeny Prigozhin, jatuh di Rusia. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Baru, Indomie Ramen Series otentik Jepang. Ada Indomie Tori Miso, paduan kuah kental gurih dan aromanya bikin nagih. Ada juga Indomie Takoyaki dan shoyu. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya memuaskan. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone looked more like this? Don't you wish your phone could flex like this?
Don't you wish your phone could fit in here? Don't ya? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't ya? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Pesta Rakyat Tim Pedas kembali lagi tahun ini. Makin seru dengan Brimo. Hadir di 20 kota, meriah dengan berbagai diskon produk UMKM, kuliner, edukasi seputar bisnis dan digital, aktivitas seni dan budaya, penampilan musisi tanah air, dan berbagai hiburan lainnya. Download Brimo dan buka tabungan BRI Simpedes sekarang juga. Pesta Rakyat Simpedes 2023, PD raih peluang. Mini Oreo, cemil terus. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't ya? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Di dunia yang penuh keterbatasan, kita menolak untuk dikekang. Biarkan faktor X bersinar terang. Lebarkan sudut pandangmu. Lalui perjalanan bermakna di setiap penciptaan. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Oreo Wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya, renyah. Oreo Wafer baru, kemasan praktis 5 ribuan. Yuk cari Oreo Wafer 5.000 sekarang. Kakek mau yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Princer, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Soalnya laporan mancanegara, saudara, sebuah jet pribadi yang diduga ditumpangi pemimpin kelompok tentara bayaran Wagner, Yevgeny Prigozhin, jatuh di Rusia. Prigozhin sempat memimpin pasukannya melancarkan pemberontakan terhadap Presiden Vladimir Putin. Pesawat jatuh dalam perjalanan dari Moskow menuju Saint Petersburg sekitar 100 km sebelah utara ibu kota Rusia. Seluruh penumpang dilaporkan tewas. Otoritas penerbangan sipil Rusia menyebut Prigozhin masuk daftar penumpang pesawat yang teregistrasi milik grup Wagner tersebut. Namun belum dipastikan apakah Prigozhin naik pesawat itu. Pada Juni lalu, bos tentara bayaran Wagner, Yevgeny Prigozhin, memimpin pemberontakan bersenjata terhadap Kremlin karena kecewa dengan Kementerian Pertahanan yang ia anggap mismanajemen dan tidak menyediakan cukup senjata untuk pasukannya di Ukraina. Setelah mendapat jaminan tak akan disanksi oleh Presiden Putin, Prigozhin dan kelompoknya pindah ke Belarusia.
Сегодня пополудня в 12. Sesaat lagi, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri ungkap tindak pidana pencucian uang dari pengembangan kasus tindak pidana narkoba. Total aset yang disita mencapai 89 miliar rupiah. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua 100% murni. Diceritakan saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Sehingga kamu tidak perlu ragu lagi untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang kamu suka. Ini sangat bagus. Terus, enaknya terus. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua 100% murni. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Mini Oreo, cemil terus. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua 100% murni. Kakek mau yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden Adhesive membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Alah, lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua 100% murni. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Pesta Rakyat Simpedes 2023 hadir di Kota Pandaan. Makin seru bareng Brimo. Meriah dengan berbagai diskon produk UMKM, kuliner, edukasi seputar bisnis dan digital, aktivitas seni dan budaya, penampilan via Valen, Ihsan Skuter, dan berbagai hiburan lainnya.
Download Brimo dan buka tabungan BRI Simpedes sekarang juga. Pesta Rakyat Simpedes 2023, pede raih peluang. Polisi memperpanjang masa penahanan Panji Gumilang hingga 40 hari ke depan pada kasus penistaan agama. Perpanjangan penahanan dimulai tanggal 22 Agustus hingga 30 September. Perpanjangan masa penahanan Panji Gumilang dilakukan untuk penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum yang masih memerlukan waktu untuk menyelesaikan berkas perkara dugaan penistaan agama yang dilakukan Panji. Pada kasus lainnya, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri ungkap tindak pidana pencucian uang dari pengembangan kasus narkoba. Total aset yang disita mencapai 89 miliar rupiah. Polri menyita 89,6 miliar rupiah aset dari kasus pencucian uang dan dari kasus penyelundupan narkoba jenis sabu seberat 47 kg di Bengkalis, Riau. Sekian Kompas Petang kali ini, ikuti ragam perkembangan seputar pemilu hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Tifa Solesa. Saya Audrey Chandra, terima kasih Anda sudah bersama kami, sampai jumpa lagi. Dicari. Wapres penentu kemenangan. Selengkapnya dalam Rosi, Kamis 24 Agustus pukul 8:30 malam di Kompas TV. Selamat petang saudara, wacana duet Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan mengemuka. Baik Ganjar maupun Anies buka suara, sama-sama tetap patuh pada ketentuan partai. Kami akan bahas soal wacana duet Anies Ganjar bersama dengan sorotan lainnya. Saudara, terkait kasus penodaan agama dan konten asusila, selebgram Oklin Via memenuhi panggilan penyidik Polres Metro Jakarta Pusat. Oklin hadir untuk klarifikasi soal kasus dugaan asusila dan penodaan agama. Lebih lengkap di Sapa Indonesia Malam, saya Liviana Charles. Dan saya Cindy Sistiara. Saudara, bakal calon Presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo merespons wacana diduetkan dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Menurut Ganjar, jika sebatas wacana, siapapun boleh mengemukakan pemikirannya. Ganjar menyebut jika sebatas wacana, maka itu adalah buah pemikiran yang bebas dikemukakan oleh siapa saja.
Tapi untuk tindak lanjutnya, Ganjar menilai prosesnya masih cukup panjang dan harus dikoordinasikan para ketua umum partai politik. Kan ya ide-ide yang dilempar. Kalau ide kan bebas, namanya demokrasi. Sah-sah aja ya Pak ya? Sah-sah nggak apa-apa. Dan kita mesti berdialog dengan siapapun. Pak, ini biar adem, biar dingin. Bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan juga merespons wacana diduetkan dengan Ganjar Pranowo. Anies menyebut pasangannya di Pilpres mendatang dibahas dalam koalisi. Anies menegaskan saat ini partai yang bergabung dalam Koalisi Perubahan tetap solid. Menurut Anies tidak mungkin membahas nama orang yang tidak berada di dalam koalisi. Yang berada dalam koalisi ini nanti kita membahas pasangan, tapi tidak mungkin membahas nama orang yang tidak berada di dalam koalisi. Orang partai ya, pimpinan partai, anggota partai, kalau partainya bukan bagian dari koalisi, bagaimana mungkin bisa dibahas namanya? Menjadi bagian dari koalisi dulu, baru ada pembahasan. Saudara, cawe-cawe politik Presiden Jokowi turut mempengaruhi kontestasi Pilpres 2024. Survei Litbang Kompas terbaru menemukan Jokowi menjadi faktor yang memoderasi pilihan pemilih bakal capres rujukan. Jokowi efek atau faktor Jokowi menjadi hal yang memengaruhi persaingan antar kekuatan politik jelang pemilu 2024. Survei Litbang Kompas terbaru menemukan posisi politik Jokowi semakin menguat. Efek dari kinerja yang diapresiasi oleh publik. Dalam temuan Litbang Kompas, tren kinerja pemerintah berbanding lurus dengan proporsi loyalitas memilih yang disarankan Jokowi. Pada Januari 2023, kinerja pemerintah 69,3%, sementara loyalitas pemilih mengikuti yang disarankan Jokowi 15,2%. Angkanya semakin naik menjadi 18,1% pada Agustus 2023. Seiring kepuasan kinerja pemerintahan Jokowi yang berada di 74,3%. Semakin kuatnya daya tawar politik Presiden Jokowi juga tergambarkan dalam dukungan keberlanjutan program kerja. Hasil survei Litbang Kompas menemukan sosok calon presiden dalam pemilu kali ini akan mendapatkan insentif elektoral jika melanjutkan program kerja pemerintahan Jokowi. Sebaliknya, disinsentif elektoral menjadi ancaman jika mereka menafikan capaian kinerja kabinet saat ini. Survei Litbang Kompas juga merekam bagaimana dukungan Jokowi terhadap bakal capres berpengaruh terhadap elektoral. Saat ini, pemilih Ganjar 63,6% merupakan pendukung Jokowi. Jika Jokowi memberikan dukungan kepada Ganjar, dari survei Litbang Kompas, elektabilitas Ganjar berpotensi bertambah menjadi 34,9%. Sebaliknya, jika Jokowi menyatakan dukungan kepada Prabowo, Litbang Kompas menemukan penambahan elektabilitas menjadi 35,1% dari sebelumnya 31,3%. Jika Jokowi mendukung Anies, pengaruh elektoral juga terlihat dari pilihan responden menjadi 20,6%. Dari sebelumnya elektabilitas Anies 17,3%. Rating approval publik ya terhadap kinerja pemerintah. Kalau kita bandingkan di 1 tahun terakhir, di masa-masa jelang akhir periode masa jabatan itu umumnya mengalami pelandaian gitu ya. Ini tidak terjadi di era 1 tahun terakhir inilah ya. Era Pak Jokowi justru mengalami peningkatan. Jadi survei kita kan rating approval dari survei kita yang sudah dipublish harian Kompas dan Kompas ID di Agustus ini adalah 74,3%. Dibandingkan bulan Mei mengalami peningkatan sekitar 4%. Nah ini yang kemudian menjadi salah satu basis kenapa publik masih melihat dan berharap apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi ini juga akan mengalami dilanjutkan gitu ya. Presiden Jokowi berkali-kali menyatakan secara terbuka, ikut aktif memastikan kesinambungan program kerja pembangunannya. Ikut campur atau cawe-cawe politik, diklaim Jokowi untuk kelancaran transisi kepemimpinan nasional. Cawe-cawe itu saya sampaikan bahwa menjadi kewajiban moral, menjadi tanggung jawab moral saya sebagai presiden dalam masa transisi kepemimpinan nasional di 2024, ya harus menjaga
agar isi kepemimpinan nasional serentak Pilpres itu bisa berjalan dengan baik tanpa ada riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa. Dalam survei Litbang Kompas terhadap bakal capres di bulan Agustus 2023, hasilnya masih fluktuatif. Tersisa 6 bulan untuk melihat potret elektabilitas bakal capres, termasuk pengaruh posisi bakal cawapres yang dipilih. Tim Liputan Kompas TV. Beralih ke informasi terkait kasus penodaan agama dan konten asusila selebgram Oklin Via, saudara. Oklin Via memenuhi panggilan penyidik Polres Metro Jakarta Pusat. Ia hadir untuk diklarifikasi soal kasus dugaan asusila dan penodaan agama. Oklin Via hadir bersama tim kuasa hukum memenuhi panggilan penyidik Polres Metro Jakarta Pusat Kamis siang. Ia dipanggil sebagai saksi soal konten yang dinilai mengandung unsur asusila dan penodaan agama. Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia atau PBSMI melaporkan Oklin ke Polres Metro Jakarta Pusat 14 Agustus lalu. Selain Oklin, penyidik juga memanggil sejumlah ahli yang terdiri dari MUI, Kominfo, dan ahli hukum pidana. Perbuatan ataupun tayangan yang mengarah kepada unsur-unsur pornografi yang dilaporkan di Polres Metro Jakarta Pusat beberapa waktu lalu, sampai dengan saat ini masih dalam proses penyelidikan. Ada beberapa keterangan yang sudah kita mintakan klarifikasi sifatnya klarifikasi, termasuk per hari ini juga permintaan klarifikasi terhadap terlapor. Untuk langkah selanjutnya hari ini juga diagendakan ada beberapa permintaan keterangan ahli, diantaranya juga dari Majelis Ulama Indonesia, kemudian dari Kominfo, kemudian juga ahli pidana, teragendakan semuanya per hari ini. Sore ini, selebgram Oklin Via selesai diperiksa penyidik Polres Metro Jakarta Pusat terkait kasus penodaan agama dan konten asusila. Usai diperiksa, Oklin menyatakan minta maaf dan menyebut tidak berniat melakukan penodaan agama. Usai diperiksa polisi terkait kasus penodaan agama dan konten asusila, Oklin Via meminta maaf atas kontennya di media sosial yang meresahkan. Oklin menyebut tidak berniat melakukan penodaan agama maupun melecehkan perempuan. Terima kasih rekan-rekan media sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Rob penguasa semesta alam. Karena atas berkah dan rahmatnya saya masih diberikan kekuatan dan kesempatan untuk dapat bertemu dengan masyarakat luas. Untuk menyampaikan permohonan maaf secara langsung. Setelah sebelumnya sempat mengurung diri karena takut dan trauma dan tidak tahu harus bagaimana menghadapi hujatan dan cacian yang saya terima. Hari ini saya atas nama Oklin akhirnya mencoba memberanikan diri untuk tampil dan menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh lapisan masyarakat atas video saya yang telah menimbulkan kegaduhan dan keresahan kepada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia akhir-akhir ini. Sebagai seorang muslimah, dari lubuk hati saya yang paling dalam, tidak ada sedikit pun niatan untuk merendahkan atau melecehkan agama Islam, umat muslim, ikhwan dan akhwat, serta seluruh perempuan di Indonesia. Lebih lengkap terkait pemeriksaan selebgram Oklin Via akan disampaikan jurnalis Kompas TV Putu Trisnanda. Putu, apa saja poin pemeriksaan Oklin dan berapa banyak yang melaporkan Oklin ini? Ya, selamat sore Cindy dan juga saudara. Ada beberapa hal tadi seusai diperiksa kurang lebih selama 5 jam atau memberikan keterangan terkait dengan klarifikasi atas laporan yang masuk ke Polres Metro Jakarta Pusat terkait dengan penistaan agama, kemudian juga kasus diduga telah melakukan tindakan asusila. Oklin ini diperiksa selama 5 jam dan kemudian diberikan pertanyaan sebanyak 23 pertanyaan, di mana pertanyaan-pertanyaan yang diberikan penyidik itu tentu saja berkaitan dengan konten yang sempat dinilai
dinilai mengandung konten asusila dan meresahkan masyarakat. Tadi melalui kuasa hukum dari Oklin-Via yang bernama Budiansyah ini disampaikan bahwa yang pertama tentu saja berkaitan terkait dengan apa muatan dari konten yang diunggah oleh Oklin-Via. Kemudian setelah itu juga pihak penyidik ini mempertanyakan diunggah ataupun juga didistribusikan melalui apa saja. Apakah hanya diunggah di konten TikTok saja atau ada di media sosial yang lain ataupun juga ada proses pendistribusian dalam bentuk lain selain mengunggahnya ke media sosial. Selain itu juga pihak-pihak yang berkaitan di dalam video tersebut ini juga menjadi salah satu materi yang ditanyakan oleh pihak penyidik kepada Oklin-Via. 23 pertanyaan dalam waktu 5 jam. Tidak dijelaskan secara lebih rinci lagi Cindy dan juga saudara terkait dengan apa saja yang disampaikan, tetapi yang pasti yang di-highlight, yang digarisbawahi oleh Oklin pada saat tadi menemui jurnalis Kompas TV yang ada di lapangan setelah selesai diperiksa adalah Oklin ini mengaku telah menyesal dan juga menyampaikan permintaan maaf karena setelah konten yang dia unggah ini kemudian ramai diperbincangkan di masyarakat, kemudian juga mengundang banyak kontroversi di masyarakat, ini juga berbuntut ke urusan pidana, di mana selain dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Pusat, ada juga laporan yang masuk ke Barreskrim Polri. Jadi yang masuk ke Polres Metro Jakarta Pusat ini merupakan laporan dari PB atau Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia, PB SEMI, ini melaporkan ke Polres Metro Jakarta Pusat dengan laporan tindakan asusila, penistaan agama dan juga pelanggaran Undang-Undang ITE. Kemudian juga di Barreskrim Polri ini di waktu yang berbeda ada juga laporan yang masuk terkait dengan selebgram Oklin-Via yang diduga telah melakukan penistaan agama, kemudian juga melecehkan perempuan dalam tanda kutip begitu ya, kelompok perempuan. Laporan ini dilayangkan oleh Umi Pipit atau istri dari almarhum Ustadz UJ begitu, ini sudah masuk dan sedang juga berproses di Barreskrim Polri. Tadi sempat ditanyakan oleh kami yang ada di sini terkait dengan pelaporan di Barreskrim Polri, tetapi Oklin-Via tidak menanggapi hal tersebut karena yang saat ini menjadi fokusnya adalah laporan yang masuk ke Polres Metro Jakarta Pusat. Cindy. Baik, terima kasih. Ini Putri Trisnanda melaporkan langsung terkait dengan pemeriksaan selebgram Oklin-Via. Dan saudara, sidang kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Tower BTS 4G Bakti Kominfo hari ini kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Kasus yang menyeret mantan Menkominfo Johnny G. Plate. Jaksa menghadirkan 7 orang saksi, 2 diantaranya warga negara Tiongkok. 2 warga Tiongkok yang jadi saksi di sidang kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Tower BTS 4G Bakti Kominfo yang menyeret mantan Menkominfo Johnny Plate adalah CEO Fiber Home Technologies Indonesia Huang Liang serta Sales Director Fiber Home Technologies Indonesia Deng Mingsong. Dalam sidang, hakim bertanya kepada saksi Deng Mingsong terkait skema perubahan pembayaran Tower 4G dan saksi mengakui ada perubahan skema pembayaran, namun ia lupa terjadi berapa kali perubahan. Hakim juga bertanya soal perubahan kontrak sebanyak 7 kali. Namun saksi mengatakan lupa siapa yang memerintahkan perubahan kontrak pengadaan tower atau menara BTS 4G Kominfo. Ada perubahan skema pembayaran. Iya. Ya, ada. 对不对？有付款房设的变更。有。Ada, ingat. Berapa kali perubahan skema pembayaran sampai bulan Desember tahun 2021? 到2021年12月有几次付款房设的变更？这不知道。Tidak ingat. Lupa. Tidak ingat. Nah, itu. Siapa yang menginginkan perubahan kontrak itu? Tanya. 7 kali ya, 7 kali perubahan. 有几次变更？2021年的时候。Siapa keinginan siapa? Dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Tower BTS 4G Bakti Kominfo 22 Agustus lalu, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta marah pada saksi anak buah mantan Menkominfo Johnny Plate. Saksi dinilai tidak jelas menjawab pertanyaan hingga Ketua Majelis Hakim menyebut layak dijadikan tersangka. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta mencecar Kepala Divisi Pembendaraan dan Investasi Bakti Kominfo Puji Lestari terkait anggaran yang sudah dikeluarkan untuk proyek BTS tahun 2022. Hakim kesal dengan jawaban mantan Menkominfo Johnny Plate karena dinilai tidak jelas dan membingungkan. Hakim pun menyebut saksi Puji Lestari harus dijadikan tersangka. Sebagai saksi dari 6,4 tadi itu nilai kontrak
nilai kontraknya baik yang nah lihat sendiri Pak Joni Gerard Plate kayak gini lah anak buah saudara, ulak mulit nggak jelas. Itu semua jadikan tersangka lah. Tahu dia, jangan tebang pilih program manusia yang menghancurkan uang negara itu sudah. Mulit tak jelas. Simpel pertanyaannya, 6,4 berapa yang sudah dibayarkan? Berhentilah saudara jadi pejabat. Dibayarkan 3,665 yang mulia. Ada sisa saya tanya. 433 SPM. Tinggal ada berapa itu? 4,68 miliar juga global aja. Makanya sidang usia dulu. Saudara, Jakarta hari ini tercatat sebagai kota paling berpolusi nomor 3 di dunia berdasarkan data IQR. Indeks polusi di Jakarta mencapai poin 139 atau berkategori tidak sehat. Menurut situs IQR.com per pukul 15 waktu Indonesia Barat, polusi Jakarta terburuk ketiga dunia setelah Dubai, Uni Emirat Arab, Doha, Qatar. Indeks pencemaran udara Jakarta mencapai angka 139 yang artinya tidak sehat bagi kelompok sensitif. Situs ini merekomendasikan warga menggunakan masker saat beraktivitas. Setelah Jakarta, berturut-turut ada Baghdad, Irak, dan Johannesburg, Afrika Selatan. Pemprov DKI Jakarta mengaku masih terus berupaya mengatasi masalah polusi udara. Terhitung hari ini sudah 4 hari pemberlakuan work from home bagi ASN. Dalam keterangan persnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta menyebut meski sudah diberlakukan WFH, belum cukup signifikan memperbaiki kualitas udara khususnya di ibu kota. Pemprov DKI juga mendorong uji emisi dan kelayakan kendaraan bermotor. Karena salah satu faktor yang memperburuk kualitas udara adalah aktivitas kendaraan yang tidak ramah lingkungan dan kegiatan pabrik di sekitar Jakarta. Yang berkontribusi dalam menurunnya kualitas udara Jakarta itu ada 7 parameter. Untuk SO2-nya sumber utamanya dari industri 61,96. Kemudian kalau yang NOx, CO, PM10, PM2,5, kemudian black carbon itu memang mayoritas dari transportasi. Untuk PM2,5 saja itu mencapai 67,04%. Itu yang disumberkan yang berasal dari transportasi, sehingga memang sektor transportasi inilah buat Pemprov DKI merupakan sektor yang memang menjadi penyumbang terbesar kondisi kualitas udara di Jakarta pada saat ini. Kualitas udara DKI Jakarta yang buruk menjadi perhatian publik. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia mengungkapkan ada 10 pembangkit tenaga listrik uap bertenaga batu bara yang diduga berpotensi menyumbang polusi udara di Jakarta. 10 PLTU itu diantaranya PLTU Lestari Banten Energi, PLTU Suralaya, PLTU Merak Point Station, PLTU Lontar, PLTU Babelan, hingga PLTU Pelabuhan Ratu. Sementara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan sektor transportasi merupakan penyumbang terbesar polusi udara di ibu kota dengan penggunaan bahan bakar sebesar 44% di DKI Jakarta. Polusi udara di Jakarta juga mempengaruhi kesehatan manusia. Kementerian Kesehatan menyebut polusi udara dapat mengganggu sistem syaraf pusat, iritasi mata, hidung dan tenggorokan, kanker paru-paru, penyakit jantung, hingga sakit kepala dan menimbulkan kecemasan pada manusia. Informasi selanjutnya, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengungkap kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dari seorang bandar sabu. Total aset yang disita polisi dalam kasus ini lebih dari 89 miliar rupiah. Pengungkapan kasus TPPU bermula dari terbongkarnya penyelundupan sabu 47 kg oleh pelaku. Pelaku bekerja sama dengan PPATK, polisi menemukan fakta pelaku sudah mengedarkan sabu sejak tahun 2017. Polisi lalu menelusuri kasus TPPU dan menyita aset sebesar lebih dari 89 miliar rupiah. Kasus TPPU yang melibatkan bandar atas nama FA alias V dan semua aset-aset yang disita oleh penyidik berupa tanah dan bangunan
mungkin dapat dilihat di slide ya. Total semuanya adalah 89 miliar 62 juta 880 rupiah. Jaksa penuntut umum menolak seluruh nota pembelaan atau pledoi yang disampaikan terdakwa Mario Dendi di kasus penganiayaan dengan perencanaan dengan korban David Ozora. Jaksa menyebut pledoi terdakwa Mario Dendi harus dikesampingkan oleh hakim karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Untuk itu, jaksa meminta hakim menolak pledoi Mario Dendi. Sebelumnya, jaksa menuntut Mario Dendi dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Jaksa meyakini Mario Dendi bersama-sama dengan Shane dan AG melakukan penganiayaan berat dengan perencanaan terhadap David Ozora. Baik, cukup yang mulia. Baik, jadi kami penuntut umum dalam perkara ini berpendapat bahwa pledoi tim penasihat hukum atau terdakwa haruslah dikesampingkan. Selain itu, uraian-uraian pledoi tersebut tidaklah memiliki dasar yuridis yang kuat yang dapat digunakan untuk menggugurkan surat tuntutan penuntut umum. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk Litbang Kompas memotret elektabilitas partai politik 6 bulan menjelang pemilu. Dalam survei ditemukan partai besar pengusung capres cenderung mendapatkan benefit elektoral daripada partai menengah. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Ini Merdeka ala Oreo. Diputar, dijilat, dicelupin, dicampur, dibungkus, disate, dirujak. Yuk ikutan Merdeka ala Oreo. Mie oven, pilihan lebih sehat. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Resmi diakui sebagai pilihan sehat. Enak banget. Lebih sehat, enak lagi. Mie oven. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Guys, gak semua cappuccino itu sama loh. Oh ya? Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Foamnya jadi tebal, gak encer, dan gak bubar pasti tuan Choco Granul. Try it! Choco Granulnya nyoklat habis. Gurih, tapi kopinya masih berasa. Perfect, balikin mood. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Kata orang, gue itu si paling kerja, syuting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang
Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi.